Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Hidup adalah anugerah. Dalam anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai respon kita atas anugerah kehidupan tersebut. Pada hari ini, kita akan menggumuli satu tema, yaitu dalamnya rancangan Tuhan. Kitab Mazmur 92 ini mengajak kita untuk mau melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia yang telah merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ajakan yang ditawarkan oleh pemazmur adalah menyanyikan syukur kepada Tuhan. Apa yang dinyanyikan dalam syukur itu? Memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Itulah yang diajak untuk kita lakukan. Menyanyikan syukur kepada Tuhan, memberitakan kasih setia Tuhan di waktu pagi, dan memberitakan kesetiaannya di waktu malam. Mengapa kita diajak bersyukur? Memberitakan kasih setia Tuhan. Ini yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dalam teks yang kita baca tadi, ayat 6 digambarkan atau disampaikan ada dua hal yang menjadi alasan kita untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan juga untuk memberitakan kasih setianya di waktu pagi dan kesetiaannya di waktu malam. Apa itu? Yang pertama, besarnya pekerjaanmu ya Tuhan. Alasan pertama mengapa kita diajak menyanyikan syukur kepada Tuhan adalah besarnya pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan kita melihat sekitar kita melihat apa yang kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita akan menyadari betapa besarnya karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita mengerti. Itulah kebesaran karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari kisah penciptaan, dalam Kejadian pasal 1 mulai dari ayat 1 sampai pasal 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga digambarkan dengan jelas. Ada 5 kali dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi ketika Allah mencipta lalu Allah menyelesaikan ciptaannya, ada 5 kali dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan pada hari yang ke-6 di mana manusia diciptakan juga di situ, maka ada pernyataan yang semakin mempertegas betapa besarnya karya Tuhan itu. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau tadi 5 kali kalimat kita baca Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tetapi ketika pada hari yang ke-6 ketika manusia dicipta, maka dinyatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya bahwa begitu besarnya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita berjumpa dengan sesama, ketika kita berjumpa dengan
ciptaan Tuhan yang lain, ketika kita berjumpa dengan berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya pada saat itu kita melihat betapa besarnya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi alasan pertama pemazmur mengajak kita untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Alasan kedua mengapa pemazmur mengajak kita untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan adalah sangat dalamnya rancanganmu. Kalau tadi yang pertama betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, yang kedua adalah sangat dalamnya rancanganmu, sangat dalamnya rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat diri kita. Bukankah suatu yang melampaui akal dan pikiran rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan ini di tengah beragam pergumulan, termasuk juga pandemi COVID yang masih menjadi pergumulan dunia saat ini? Bukankah merupakan suatu rancangan yang dalam sekali yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita, ketika kita masih dicukupkan dengan makanan, minuman, di tengah-tengah pergumulan saat ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa menikmati nafas kehidupan, masih memiliki keluarga yang saling mendukung, menopang, masih dicukupkan dengan segala kebutuhan keseharian kita. Bukankah itu rancangan Tuhan yang sangat dalam, yang melampaui akal dan pikiran kita? Itu sebabnya maka pemazmur mengajak kita bersyukur. Bersyukur. Ada banyak peristiwa dalam kehidupan kita. Kalau kita mau flashback ke belakang, ada masa-masa di mana kita merasa sangat tersudut, terdesak, berada dalam satu keadaan yang sangat sulit. Tetapi kemudian rancangan Tuhan yang sangat dalam dan luar biasa itu membawa kita kepada satu keadaan, jalan keluar, solusi yang terbaik yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Karena itu, jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari jalani hidup ini dengan rasa syukur. Bersyukur karena pekerjaan Tuhan yang besar atas kehidupan kita, sesama kita, dunia ini. Dan juga bersyukur karena rancangan Tuhan yang sangat dalam atas kehidupan kita, atas sesama kita, atas dunia ini. Itu sebab tiada hari yang tidak menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur, termasuk hari ini. Ketika kita memasuki hari ini dengan rasa syukur, lihatlah, saksikanlah akan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang akan membuat kita semakin bersyukur. Sebaliknya, ketika hari ini kita buka dengan keluhan, dengan sungut-sungut, lihatlah, saksikanlah akan banyak peristiwa yang terjadi pada hari ini yang akan membuat kita semakin bersungut-sungut, semakin tidak bersyukur. Karena itu, pilihlah masuki setiap hari dengan hati yang bersyukur. Pahamilah bahwa pekerjaan Tuhan besar dan rancangannya sangat dalam bagi kehidupan kita. Itu sebabnya Yeremia pasal 29 ayat 11 menuliskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kiranya firman ini menjadi semangat bagi kita untuk memasuki hari ini dengan hati yang bersyukur. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini pasti pernah kita nyanyikan juga dan tentu sering kita dengar. Betapa kita mensyukuri hidup ini karena indah rencanamu Tuhan.
Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas setiap karya Tuhan yang besar dan rancangan Tuhan yang dalam melampaui akal dan pikiran kami. Itulah yang menjadi alasan kami untuk terus bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Dan ketika kami bersyukur, ada sukacita, ada kebahagiaan yang kami alami secara pribadi dan juga akan kami berikan dalam hidup keseharian kami kepada sesama dan semesta. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.